pemirsa dimanapun Anda berada, perkenankanlah saya menyapa Anda semua dengan ucapan Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan khalisah, tahiyatan kasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan. Al-ayat. Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu kemenangan yang nyata. Demikianlah arti ayat pertama Al-Quran Surat Al-Fat. Sekilas, ketika kita mendengar ayat tersebut, maka seakan-akan ayat tersebut amat kontradiktif dengan realita masyarakat muslim sekarang ini. Kenapa? Karena masyarakat muslim sekarang ini telah kalah dalam berbagai bidang dengan umat-umat beragama yang lainnya. Dalam ilmu pengetahuan, umat Islam amat kurang. Dalam teknologi, umat Islam selalu merasa di belakang. Dalam peradaban, umat Islam tak mampu mengejar. Bahkan dalam moral pun, umat Islam selalu merasa dirinya terkekang. Lantas, bagaimana mungkin apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertentangan dengan realita yang ada? Maka jawabannya adalah tidak hanya cukup dengan melihat teks atau arti dari ayat tersebut. Perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai ayat tersebut. Perlu melihat asbabun nuzul atau kondisi masyarakat ketika ayat tersebut diturunkan. Perlu melihat penafsiran-penafsiran ayat tersebut. Baru kemudian kita dapat mengontekstualisasikan ayat tersebut dengan kehidupan sekarang ini. Dengan demikian, kita tidak akan dengan mudahnya meremehkan, bahkan merendahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama yang harus diketahui adalah asbabun nuzul atau kondisi masyarakat ketika ayat tersebut diturunkan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kembalinya Rasulullah dari Hudaybiyah. Ketika itu, tepatnya pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah dan para sahabat berkehendak untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun, di tengah-tengah perjalanan, Rasulullah dan para sahabat dihadang-hadangi, dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy Mekah, yang mana ketika itu berujung pada suatu perjanjian damai. Salah satu perjanjian tersebut mengatakan bahwa Rasulullah dapat melaksanakan ibadah umroh di tahun mendatang, dan barang siapa yang ingin bergabung dengan Rasulullah diizinkan, dan barang siapa yang ingin bergabung dengan kaum kafir Quraisy Mekah juga diizinkan. Kemudian Rasulullah SAW kembali dari Hudaybiyah dan turunlah ayat tersebut yang menyatakan
telah datang kepadamu wahai Rasulullah kemenangan yang nyata. Yang kedua yang harus diketahui adalah penafsiran ayat tersebut. Dalam hal ini para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai makna kemenangan dalam ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Ada yang berpendapat kemenangan tersebut berkaitan dengan Fathul Mekah. Ada yang berpendapat kemenangan tersebut berkenaan dengan penaklukan kota Rum, dan ada pula yang berpendapat kemenangan tersebut berkenaan dengan perjanjian Hudaybiyah. Namun di sini mayoritas ulama berpendapat kemenangan tersebut berkenaan dengan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan tersebut dijelaskan melalui ayat setelahnya, yaitu ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Yaitu melalui kemenangan tersebut Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan ampunan kepada penerimanya sehingga ia mampu mendapatkan suatu ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi yang dimaksud dengan kemenangan tersebut adalah kemenangan yang di dalamnya terdapat suatu kemanfaatan yang besar bagi penerimanya, sebagaimana kemenangan yang dialami oleh Rasulullah, yaitu kemenangan Hudaybiyah. Melalui kemenangan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan suatu manfaat yang begitu besar, yaitu berupa kebebasan untuk melakukan dakwah Islam secara luas-luasnya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi seluruh umat Islam yang sholih likulli zaman wa makan, yaitu sesuai dengan kondisi realita umat Islam dimanapun dan kapanpun ia berada. Jadi, apa yang telah dijanjikan oleh Allah, apa yang telah difirmankan oleh Allah tadi juga sesuai dengan kondisi masyarakat Islam sekarang ini. Kita lihat saja perjanjian Hudaybiyah yang dikatakan oleh Allah dengan kemenangan yang nyata terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu setelah 13 tahun lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Selama masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya keras untuk membentuk suatu generasi yang kokoh, generasi yang tangguh, generasi yang kuat untuk menghadapi berbagai ujian dan cobaan sebagai konsekuensi dari dakwah Islam. Pada masa itu pula begitu banyak peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian besar yang mewarnai kehidupan Rasulullah. Pada fase Mekah, Rasulullah dan para sahabat mengalami penyiksaan dan intimidasi dari kaum kafir Quraisy Mekah. Pada fase Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk mengokohkan masyarakat Islam dengan cara menyatukan kaum muhajirin dan ansor, dengan cara mendirikan rumah-rumah ibadah, dengan cara membuat suatu sistem pemerintahan yang ada di Madinah. Jadi, kemenangan yang dimaksud dalam ayat tersebut selain memiliki kemanfaatan yang begitu besar, juga membutuhkan suatu pengorbanan yang begitu besar pula, bahkan nyawa dapat menjadi taruhan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mengingat begitu besar perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah, mengingat begitu lamanya proses yang dialami oleh Rasulullah, maka dapat dikatakan bisa jadi apa yang terjadi dengan umat Islam sekarang ini merupakan proses panjang, merupakan suatu perjuangan untuk menggapai suatu kemenangan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala masih menunggu perjuangan umat Islam untuk memperoleh fatham mubina. Sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa kemenangan yang dialami oleh Rasulullah juga akan dialami oleh umat Islam dimanapun ia berada. Oleh karenanya, marilah kita berjuang dengan keras, marilah kita berupaya sesungguh-sungguhnya mengeluarkan
apa yang kita miliki untuk menunjukkan Islam ke ranah dunia, untuk membawa Islam ke ranah dunia dengan jalan perdamaian, bukan jalan pertentangan, bukan jalan terorisme sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benarlah perkataan Sayyid Qutb dalam kitab Tafsir fi Dhilalil Quran yang menyatakan bahwa semenjak ayat tersebut diturunkan, yaitu setelah perjanjian Hudaybiyah, kemenangan demi kemenangan mampu diraih oleh Rasulullah sehingga beliau mampu menaklukkan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah dan tanpa ada perlawanan dari kaum kafir Quraisy Mekah. Dan barang siapa yang percaya akan janji Allah tersebut, insya Allah dalam kehidupannya akan merasakan kemenangan demi kemenangan yang akan mewarnai perjalanan kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa atlubul afwa ala kulli khata. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.